Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung. Pada kesempatan kali ini, materinya kita lanjutkan dengan gaya. Gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak atau benda menjadi berubah geraknya. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Yang keempat, mengubah bentuk suatu benda. Nah, di sini ada dua orang anak yang sedang bekerja. Yang satu mendorong peti balok ini, kemudian yang satunya lagi itu sedang menarik. Jadi mereka bekerja sama untuk mendorong dan menarik benda ini supaya bisa berpindah. Nah, kedua kegiatan ini, mendorong dan menarik, itu disebut dengan memberikan gaya. Yang berikutnya, ini ada orang yang mendorong meja, kemudian yang satunya lagi ini orang yang sedang menarik troli. Kemudian macam gaya berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, gaya listrik. Nah, di sini ada sebuah penggaris yang digosok-gosokkan kepada rambut, kemudian didekatkan kepada sobekan-sobekan kertas kecil. Maka di sini penggaris akan dapat menarik potongan kertas kecil tadi, karena ada pada penggaris ini timbul gaya listrik ya. Kemudian yang kedua adalah gaya magnet. Ada sebuah magnet didekatkan kepada paku. Nah, di sini magnet dapat menarik paku. Yang ketiga, gaya pegas. Sebuah pegas di sini diberi bandul, kemudian digetarkan, maka di sini akan bergerak naik turun ya. Bergerak naik turun ini dapat menimbulkan gaya pegas. Yang keempat adalah gaya gravitasi. Di sini ada seseorang yang duduk di bawah pohon apel, kemudian buah apelnya jatuh dan menimpa kepalanya. Jatuhnya buah apel ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi. Yang berikutnya, gaya berdasarkan sifatnya. Gaya sentuh, gaya yang bekerja pada benda dengan titik kerjanya berada pada permukaan benda. Contoh, gaya gesekan. Yang kedua, gaya tak sentuh. Itu gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda. Contoh, gaya magnet dan gaya gravitasi. Like, silahkan like terlebih dahulu dengan menekan tanda jempol ke atas. Kalau subscribe masih berwarna merah, silahkan kalian klik subscribe. Baru bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan ketika ada update video terbaru dari kami. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, kami tunggu. Nah, sekarang resultan gaya. Resultan gaya adalah jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini resultan untuk gaya yang sejajar dan searah. Ini ada dua buah gaya, F1 dan F2. Maka di sini resultannya R-nya sama dengan F1 tambah F2. Karena gayanya searah, jadi merupakan penjumlahan dari gaya-gayanya ya. Kemudian yang berikutnya untuk gaya yang berlawanan arah. Di sini ada dua buah gaya. F1 dan F2. Nah, untuk gaya yang berlawanan arah, resultannya adalah R sama dengan F1 kurangi
F2. Jadi di sini merupakan selisih daripada kedua gaya. Kalau tadi ini yang sejajar adalah jumlah gaya yang bekerja ya. Yang ketiga, resultan gaya yang saling tegak lurus. Nah, di sini ada dua buah gaya yang bekerja pada balok. ada di sini F1 ya, kemudian F2 bekerja saling tegak lurus. Nah, maka di sini ini adalah ini F1, kemudian ini F2. Maka untuk mencari R-nya adalah ini R-nya. R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Kita perpanjang ya. Jadi resultan gayanya merupakan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Contoh soal. Nah, di sini dua buah gaya masing-masing F1 100 Newton dan F2 50 Newton bekerja dalam suatu benda ke arah kanan. Berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Untuk mengerjakannya, berarti di sini tulis dulu yang diketahui. F1 sama dengan 100 Newton, kemudian F2 50 Newton. Ini dua-duanya sama ke arah kanan ya. Yang ditanyakan adalah R-nya berapa? Jawab. Berarti karena ini gayanya searah, R-nya sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 100 ditambah 50 sama dengan 150 Newton. Jadi ini gaya yang bekerja adalah 150 Newton. Kemudian contoh soal berikutnya. Di sini dua buah gaya masing-masing F1 400 Newton dan F2 300 Newton bekerja dalam suatu benda. Tentukan resultan kedua gaya jika A. Gaya bekerja berlawanan arah, B. Gaya bekerja saling tegak lurus. Nah, di sini dari soal tulis dulu yang diketahuinya. F1 sama dengan 400 Newton, F2 sama dengan 300 Newton. Bekerja pada suatu benda. Kemudian yang ditanyakan A. Resultan untuk gaya berlawanan arah. Gaya berlawanan arah. Yang B. R untuk gaya saling tegak lurus. Nah, kemudian jawab. Untuk menjawab yang A, berarti gaya berlawanan arah R sama dengan F1 kurangi F2 sama dengan 400 Newton kurangi 300 Newton
sama dengan 100 Newton. Kemudian yang B, gaya yang saling tegak lurus. R untuk tegak lurus berarti R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat sama dengan akar dari 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Kuadrat berarti 16, nolnya 4 ya, 160.000 ditambah ini 90.000 berarti akar dari 25 sama dengan akar dari 250.000 adalah 500 Newton ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.